Hidup memang harus punya ambisi. Tapi jangan sampai ambisi membuat kita lupa untuk menikmati proses dan menghargai hal-hal kecil. Tanamkan niat yang tulus. Lakukan yang terbaik dalam setiap langkah. Dan serahkan hasil sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa. Sebab kebahagiaan sejati bukan terletak pada hasil yang dicapai, melainkan proses yang dijalani dengan penuh syukur dan keikhlasan. Hai teman Bi, ini saya lagi prepare, jadi saya akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rencananya saya akan naik ke Gunung Selamet via base camp atau jalur Permadi Guci. Nah ini lain dari biasanya ya, karena biasanya ketika saya pergi keluar kota, apalagi sampai lintas provinsi, biasanya saya pakai kereta atau paling enggak pakai bus. Nah kali ini saya pengen jajal nyoba pakai motor. Nah, kira-kira seperti apa perjalanan saya menuju Tegal dan seperti apa juga petualangan saya mendaki ke Gunung Selamet? Yuk kita mulai perjalanannya. Ini tuh bisa dibilang perjalanan motoran terjauh saya ya. Karena saya tuh kalau lagi riding si paling ngantukan. Pernah suatu ketika ceritanya saya motoran ke Pangandaran tuh. Tapi baru aja sampai sekitaran Banjar, motornya saya titipin ke temen dan saya lanjut naik mobil karena emang gak kuat ngantuk banget. Lalu kenapa sekarang nekat motoran lagi? Sebenarnya ada beberapa alasan. Pertama, ini tuh dalam misi latihan. Karena kalau trip ini berhasil, saya sudah ada planning ke depannya mau ada trip yang lebih jauh lagi dengan cara motoran seperti ini. Kalau sekarang cuma lintas atau beda provinsi, next siapa tahu bisa lintas pulau mungkin. Doakan ya, semoga sekarang lancar perjalanannya dan gak ngantuk-ngantuk lagi. Nah, untuk alasan lainnya, karena saya belum menemukan informasi yang pasti tentang transportasi umum yang menuju base camp. By the way, sekarang saya akan mendaki Gunung Selamet via base camp Permadi Guci. Mungkin karena belum banyak yang bikin konten review, terutama untuk jalur transportasi, makanya saya lebih memilih bawa motor. Karena selain lebih fleksibel, juga akan bisa menghemat budget ongkos. Tapi dengan catatan, konsekuensinya kita harus siap capek. Nah, jadi sekarang ini saya lewat jalur utara. Dari Bandung melewati Sumedang, Majalengka, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Berarti total melewati 5 kabupaten, kalau sama Bandung jadi 6. Kalau memang mau, sebenarnya bisa lewat jalur selatan. Cuma setelah saya cek di Google Maps, jalur selatan lebih jauh. Selisihnya hampir 80 kilometeran. Jadi kalau lewat utara, dari rumah saya ke base camp Permadi Guci itu jaraknya kurang lebih sekitar 250-an kilometer. Sementara kalau lewat selatan bisa mencapai 330 km. Lumayan kan, selisih segitu bisa menghemat waktu sekitar 1-2 jam. Oh iya, untuk rincian bahan bakar motor habis berapa, nanti akan saya cantumkan di akhir video ya. Nah, sekarang saya pengen bahas mengenai transportasi umum untuk bisa sampai ke base camp Permadi Guci. Karena domisili saya di Bandung, jadi acuannya ya dari Bandung.
Buat teman-teman yang dari kota lain, entah itu yang dari arah barat atau dari timur, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau dari Bandung, saya lebih menyarankan kalian untuk naik bus yang rutenya melewati Tegal. Kemudian nanti minta turun di Yomani, itu semacam terminal kecil yang posisinya sebelum nyampe kota Tegal kalau dari arah Bandung. Kenapa saya nyuruh teman-teman untuk turun di Yomani? Karena kalau seumpama kalian turun di terminal Tegal, nanti pada saat ke base camp akan melewati Yomani lagi. Jadi lumayan kan, akan sedikit menghemat ongkos. Karena jarak dari terminal Tegal ke Yomani itu sekitar 25 km. Nah, dari Yomani, kalian bisa nyambung naik angkot jurusan Guci Slawi, tentunya yang ke arah Guci ya. Tapi perlu dicatat, itu angkot gak akan langsung sampai base camp, melainkan hanya sampai ke gerbang wisata Guci. Nah, dari gerbang wisata Guci ke base camp, kalian bisa naik ojek, atau kalau mau jalan kaki juga boleh, jaraknya sekitar 2,5 km. Terus catatan keduanya, mengingat jam operasional angkot nggak 24 jam, jadi informasi ini hanya berlaku siang sampai sore aja. Kalau udah malam ya kalian cari transportasi alternatif lain, seperti ojek atau taksi online. Nah, sementara buat teman-teman yang datang dari arah kota manapun, patokannya kalian harus sampai dulu ke kota Tegal. Untuk sampai Tegal, kalian bisa dengan cara apapun, bisa naik bus atau naik kereta. Jika sudah sampai ke kota Tegal, lalu kalian bisa naik bus 3/4 yang bentuknya seperti ini, yang kemudian nanti sama turunnya di terminal Yomani. Untuk ongkos dari Tegal ke Yomani ini sekitar 15 ribuan. Untuk selanjutnya dari Yomani ke base camp sama ya, bisa ngikutin tutorial yang tadi. Oh iya, balik lagi ini untuk yang dari Bandung ke Tegal, selain pakai bus, bisa juga pakai kereta. Cuma kalau pakai bus ongkosnya sekitar 150 ribuan, sementara kalau kereta sekitar 190 sampai 200 ribu. Kalian tinggal menyesuaikan aja ya, mau pilih yang mana. Sekarang kita sudah sampai di gerbang wisata Guci. Karena desa ini merupakan desa wisata, makanya kita sebagai pengunjung diharuskan untuk membayar retribusi sebesar 15.000 per orang untuk masuk kawasan. Buat kalian yang belum ngerti di desa Guci ini ada wisata apa aja, yang paling populer sih mungkin pemandian air panasnya ya, yang dimana air panas atau air hangatnya itu bersumber langsung dari mata air alami Gunung Slamet. Selain itu ada beberapa air terjun, taman bermain, dan masih banyak lagi khas wisata dataran tinggi. Kalau di Bandung itu ibaratnya seperti Ciwidey-nya lah ya. Nah, sesampainya di base camp, kita langsung diarahkan ke homestay milik warga, yang dimana untuk nginep di sini, kita hanya dikenakan tarif sebesar 10.000 per orang per malam. Harga yang cukup murah kalau menurut saya, melihat base campnya sangat nyaman, bersih, dan fasilitasnya seperti toilet ataupun colokan listrik, sudah tersedia di masing-masing kaflingnya. Apalagi saya datang ke sini di weekday, sudah pasti tidak terlalu banyak pengunjung, jadi serasa base camp milik sendiri. Di sini juga sudah tersedia warung yang menyediakan kebutuhan logistik untuk pendakian dan juga warung makan. Saran saya sih kalau kalian ke sini harus tahu diri ya. Mengingat harga homestay-nya sudah sangat murah, paling tidak kalian belanjalah di sini. Jangan sampai beli atau bawa makanan dari luar. Itu sebagai bentuk kita menghargai yang punya tempat. Apalagi ibunya juga sangat baik banget. Jarang-jarang nemu base camp sebagus ini. Tapi sekali lagi ingat, jangan mentang-mentang ibunya baik, tapi kaliannya nggak tahu diri. Mengingat ini base camp bukan satu-satunya homestay yang ada di kawasan ini, jadi kalau seumpama kalian pengen di homestay yang sama dengan saya sekarang ini, kalian bisa langsung japri dulu sebelumnya. Karena untuk homestay lain saya tidak tahu fasilitasnya seperti apa. Mudah-mudahan sih sama bagusnya ya, pelayanannya maksudnya. Ada tamu tadi undang tamu jauh. Ini ketemu. Apa kabar? Kita baru ketemu. Akhirnya tonjok ku ai. Apa namanya? Jauh ternyata. Gimana perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar, tapi capek lah naik Macet, motor. banjir.
Banjir, benar banjir. Aduh, kita juga tadi kena banjir. Mana? Ya di apa? Tegal. Aku muter jalan. Enggak, kalau di aku itu di Gerobokan kalau nggak salah. Oh ya Allah. Aku estimasi paling jam 8:30 nyampe gitu. Berapa jam 9 nyampe gitu. Kita pulang. Ya, Itu kan juga bagian pakai. bukannya kemarin tuh. Malam teman Bi, ini ngomong-ngomong sekarang udah jam setengah 10 malam, berarti saya di sini udah lebih dari 10 jam. Tadi sampai sini tuh jam setengah 11 dan tadi sampai sini makan siang, sholat zuhur, udah gitu langsung tidur sampai bangun-bangun jam 4 sore itu pules banget. Kebangun tuh gara-gara hujannya deras banget, jadi lumayan berisik bangun tuh. Dan sekarang saya udah bareng Mbak Riris nih baru nyampe. Barusan ketemu ya. Iya, barusan kena banjir ya. Ya karena banjir jadinya harus Si keretanya delay. Ya, 2 jam. 2 jam delay keretanya. Jadi tapi alhamdulillah sekarang udah sampai sini. Nah, sekarang kita udah selesai makan. Rencananya sekarang mau ke base camp buat registrasi. Jadi kita registrasi sekarang biar besok pagi itu bisa satset. Kalau memungkinkan trekking pagi ya kita trekking sepagi mungkin. Let's go. Untuk si base camp sendiri sebenarnya buka 24 jam ya. Cuma untuk waktu regis dibatasi dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam untuk weekdays dan jam 6 pagi sampai pukul 2 dini hari untuk weekend. Ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi ketika akan mendaki Gunung Slamet via Permadi Guci ini. Salah satunya kita harus bawa surat keterangan sehat dari dokter yang dibuat maksimal 1 hari sebelum pendakian. Untuk syarat lainnya nanti akan saya coba jelaskan sambil trekking ya. Nah, untuk tiket 25.000 per orang dan setiap perwakilan rombongan wajib menitipkan kartu identitas diri yang nantinya pada saat pengambilan wajib ditukar dengan sampah yang kita bawa turun dari atas. Maksudnya sampah bekas kita sendiri ya. Jadi di sini sistemnya bukan dengan deposit uang, melainkan pakai kartu identitas diri yang dijadikan sebagai jaminan. Oke, selamat pagi teman Bi. Sekarang pukul 7 lebih 20 menit. Kita udah siap mau trekking, atau lebih tepatnya kita mau naik ojek dulu. Karena di jalur pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci ini ada fasilitas ojek, bisa sampai Pintu Rimba atau bisa sampai pos 1. Jadi kalau misalkan keuangan kalian memungkinkan, ya kita coba membantu memutar roda perekonomian warga sekitar sini. Selain kita membantu, kita juga dibantu karena kalau kita full trekking lumayan memakan waktu yang cukup lama. Jadi ada 2 opsi, kalau sampai Pintu Rimba 25.000, kalau sampai pos 1 50.000. Nah, karena 2,5 jam ya. Oke Pak. Nah, karena kita juga bukan yang uangnya banyak, jadi kita memilih ke Pintu Rimba aja. Yang penting kita udah berkontribusi. Yuk, siap berangkat. Ayo Pak. Akhirnya kita sampai juga di gerbang ikoniknya pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci. Barusan naik ojek kita cuma sekitar 5 menitan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada budget lebih worth it
ngojeknya itu langsung ke pos 1 karena dari sini ke pos 1 tuh lumayan jauh. Dan sekarang kayaknya kita mau foto-foto dulu di sini. Neng, yuk foto-foto dulu. Yuk, yuk. Ribut telah tiba. Pukul 7.45 kita udah selesai foto-fotonya. Jadi bismillah kita mulai trekking. Kita berdoa dulu yuk. Semoga perjalanan kita dikasih kelancaran, dikasih cuaca cerah, dan dikasih selamat juga. Amin. Sampai nanti kita turun kembali lagi ke rumah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, go. Bismillah. Yeay! Gak usah lah. Gak asik kalau cuma berdoa mah. Sebelum kita nge-review atau ngebahas trek jalur pendakian ini, saya pengen infoin dulu kalau si Gunung Slamet ini lokasinya masuk ke 5 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Sementara untuk jalur pendakian sebenarnya ada cukup banyak ya, tercatat lebih dari 5 jalur. Namun dari sekian banyak itu, beberapa yang paling populer yaitu ada jalur Bambangan, jalur Baturaden, jalur Dipajaya, dan tentunya jalur kita sekarang yaitu Permadi Guci. Untuk jalur Permadi Guci ini masuknya di wilayah administratif Kabupaten Tegal, atau lebih lengkapnya yaitu berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kelebihan jika kita mendaki Gunung Slamet lewat jalur ini, yaitu banyaknya sumber air yang sangat melimpah. Teman-teman bisa lihat ya, baru aja kita jalan beberapa menit, tapi kita sudah beberapa kali menyeberangi sungai-sungai kecil. Nah guys, salah satu hal yang paling menyenangkan ketika trekking di jalur pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci ini tuh banyak banget sumber air. Jadi airnya sangat melimpah. Ini salah satunya banyak banget selada air yang mungkin kalau misalkan kita mau ngambil secukupnya boleh kali ya. Ya buat duit pecah. Cuman kalau untuk sumber air yang ada itu, maksudnya yang udah disiapin itu di pos 1 sama di pos 4 camp area. Gitu. Ya. Kayaknya orang-orang sini gak punya. Labu itu ya. Harusnya tadi bilang juga. Apa? Bagus yang ada. Kita lanjut lagi ya. Jadi jalur Permadi Guci ini total ada 5 pos pendakian. Dan untuk camp area lokasinya berada di pos 4. Dan seperti yang tadi sudah saya bilang, jika kalian ada uang, lebih baik ngojeknya langsung ke pos 1. Karena kalau cuma sampai pintu rimba, rasanya sayang banget. Dengan tarif 25.000 sampai pintu rimba dan 50.000 sampai pos 1, orang-orang pasti bakal mikirnya kalau pintu rimba itu sudah di tengah-tengah menuju pos 1. Tapi nyatanya salah banget. Jadi pintu rimba itu baru 30%, sedangkan dari pintu rimba ke pos 1 nyisain 70% lagi. Kira-kira jaraknya segituan lah kalau menurut saya. Ini mah kita berandai-andai aja ya. Kalau seumpama budget ngojeknya pas-pasan dan ada pilihan ojek yang dari pintu rimba ke pos 1, kayaknya saya bakal lebih milih gitu ya. Saya rela jalan kaki dulu dari base camp ke pintu rimba, dan dari pintu rimba baru deh kita ngojek ke pos 1. Kalau mau versi sampai pintu rimba itu ojeknya 15.000 kali ya. Tapi kenapa dibikin 25.000? Sebenarnya saya ngerti. Itu salah satu strategi biar para pendaki ngojeknya langsung sampai ke pos 1. Kita sampai pos 1 nih teman Bi. Kita trekking 1 jam lebih 5 menit. Ini jaraknya dari pintu rimba ke sini hampir 2 km.
Dan di pos 1 ini lumayan cukup proper, ada musola, toilet, warung. Keren banget. Jadi barusan itu kita trekking, antara jalur trekking sama jalur ojek tuh dipisah ya. Ini menurut saya keputusan yang cukup bijak, karena kalau misalkan jalur trekking sama jalur ojek disatuin, kadang jalan yang habis dilalui motor itu cukup menyulitkan untuk dilalui trekking gitu. Jadi cukup salut sama pengelola base camp Permadi Guci ini. Kita mau rehat bentar, pengen minum dulu. Tapi sayangnya nggak ada warung yang buka, padahal kita niatnya pengen beli minum. Karena emang kita sengaja nggak bawa minum yang banyak, karena di sini banyak sumber air. Basah guys tempat duduknya. Ini kering nih. Ini atau Ini kering nih. Oh iya, lebih proper. Kita udah jalan lagi dari pos 1 menuju pos 2. Estimasinya itu kurang lebih 90 menit. Sekarang tuh di jam 9 lebih 25 menit. Barusan istirahat di pos 1 lumayan lama. Nah, kalau dari base camp sampai pos 1 barusan, dominasinya itu masih lumayan landai, walaupun ada beberapa nanjaknya. Nah, sementara sekarang mayoritasnya itu dari pos 1 ke pos 2 lumayan nanjak. Jadi lumayan kerasa di dengkul. Nah, sekarang saya pengen lanjut ngebahas tentang beberapa aturan yang wajib pendaki patuhi ketika akan mendaki lewat jalur ini. Sebenarnya ada cukup banyak, tapi saya coba bahas poin-poin yang menurut saya paling penting aja. Seperti misalnya larangan solo hiking, batas waktu aman di puncak tidak melebihi jam 12 siang, kalau mau tektokan minimal harus 3 orang, dan juga beberapa larangan barang yang tidak boleh dibawa saat mendaki, mulai dari alat musik, petasan, miras, dan juga tisu basah. Ini penting saya sampaikan karena untuk mengedukasi teman-teman yang masih suka melakukan atau membawa barang-barang tersebut. Saya ambil contoh di tisu basah. Kadang saya masih suka menemukan di kolom komentar ada orang yang bilang, "Emang kenapa sih bang nggak boleh bawa tisu basah?" Jawabannya sangat simpel, karena masih banyak pendaki yang nakal yang tidak mau membawa turun kembali sampah dari tisu basah tersebut. Karena mereka pikir itu hal sepele, padahal tisu basah terbuat dari bahan yang susah terurai. Dulu di awal mendaki, sama saya juga agak ketergantungan dengan barang tersebut, dengan alasan untuk memudahkan saat bersih-bersih. Saya akui ya, dulu kadang masih suka nyuri-nyuri untuk tetap bawa tisu basah, meskipun di gunung tersebut ada larangan. Tapi paling tidak saya sangat-sangat bertanggung jawab. Saya pastikan semua sampahnya dibawa turun kembali. Cuma kalau sekarang saya sudah bisa lepas dari ketergantungan itu. Sebagai gantinya cukup dengan tisu kering yang dibasahi. Tapi jujur ya, kalau bisa saya juga ingin lepas atau paling tidak ingin mengurangi pemakaian tisu kering. Cuma saya belum menemukan gimana solusinya atau belum menemukan pengganti dari tisu kering, terutama untuk bersih-bersih saat aktivitas pagi. Karena saya termasuk pendaki yang tidak bisa melewatkan aktivitas tersebut di setiap pendakian saya. Jadi setiap pagi itu harus selalu ya. Kita sampai di pos 2, namanya Rimpakan di 2057 mdpl. Barusan dari pos 1 ke sini tuh jaraknya 1,4 km, durasinya 1 jam lebih 5 menit.
lumayan bisa hemat 25 menit karena estimasi yang disaranin dari basecamp itu 90 menit, kita 65 menit. Dan di pos 2 ini sebenarnya masih bisa sih kayaknya kalau buat diriin tenda, cuman ya kayak gini kurang proper karena memang campsite yang direkomendasiin di pos 4. Di belakang sini nih ada apa namanya, ada shelter darurat dari spanduk itu, mungkin bekas orang jualan kalau lagi musim pendakian kayak weekend, kayaknya ada yang jualan, cuman karena sekarang weekdays jadi sangat sepi. Istirahat ya, belum minum. Iya, aku juga mau istirahat. Amin. Kalau Jawa Bagus kalau lagi kebuka. yo iya aku. Udah mah sabananya sama kayak otaknya Bukan. apa aboding mah Beda, itu mah jelatang. ya jelatang itu jelatang Beda ya, ya. Katanya yang ada bunganya jelatang, ini mah bukan. ada bunga ini ada bunga. Ini vibes-nya tuh enak banget ya. Hutan basah yang banyak lumut gitu di pepohonannya, jadi magical banget ya. Iya, magical, apalagi tuh. Berasa hutan lumutnya Argopuro. Iya. Dan ini treknya juga mirip-mirip karena apalagi sekarang dari pos 2 menuju pos 3, dominasi treknya itu banyak landai. Sama sih kayak Argopuro yang di hutan lumut itu kan landai juga. Sekarang estimasi dari pos 2 ke pos 3 masih sekitar 1 jaman. Untuk jaraknya kurang lebih sekitar 1,3 apa 1,4 km. Jadi taman hidup ya. Iya, aku paling enggak kalau misalkan 100 apalagi eksplor Jangan dikasih biar hari keduanya nggak terlalu panjang. Seri keduanya ke Cikasur, balik ya. Hari ketiga. Tes. Saya nggak putih ya? Oh itu, ada air terjun guys. Tapi airnya nggak terlalu deras. Ini pertengahan dari pos 2 menuju pos 3. Kalau musim kemarau, kayaknya kering sih. Ini musim hujan juga, debitnya nggak terlalu gede. Lihat nih kabutnya, syahdu banget. Bersih suara air ya. Itu tuh kalau ada suaranya gini bakal Ininya. Dari tadi nyari-nyari pos 3 ternyata baru sampai. Dan sekarang tumben estimasinya sesuai dengan yang direkomendasiin. Diestimasiin 60 menit. Beneran kita 60 menit, nggak bisa nambah speed. Karena ini sorry tadi saya ada salah info waktu kita mulai jalan dari pos 2 itu saya bilang kalau jarak dari pos 2 ke pos 3 itu 1,3 1,4 km. Ternyata yang benar itu sekitar 1,8 km. Jadi lumayan panjang, hampir 2 kilo. Seperti biasa, kita di pos 3 ini mau istirahat dulu. Pengen minum. Karena di jalan itu kita full, hampir nggak ada istirahat. Tadi ada istirahat bentar. Kita bikin foto-foto. Setelah itu full nggak ada istirahat. bawa
nak makan pecel. Enak lah, pecel kasih. Nah, kecut. Oh, harusnya pas ini aku pas ke sekolah bawa nasi ini. Itu buat mama. Next deh. Nah, jarak dari pos 3 ke pos 4 itu udah nggak terlalu jauh ya, sekitar 1,2 km. Untuk estimasinya pun kurang dari 1 jam, karena memang dominasi jalannya pun cenderung landai. So far sampai sejauh ini, jalur Permadi Guci ini saya golongkan masih kategori yang cukup bersahabat. Maksudnya nggak yang terlalu menantang dan menyiksa. Tapi nggak tahu nih nanti kedepannya bakal kayak gimana. Untuk vegetasi dari sebelum pos 3 tadi sudah mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya didominasi oleh pepohonan berukuran besar khas hutan basah, sementara sekarang yang lebih mendominasi adalah pohon sejenis lamtoro. Saya nggak tahu di tempat kalian ini namanya pohon apa dan persebarannya ada di mana aja, karena sejauh ini saya sering menemukannya hanya di hutan atau di gunung-gunung sekitaran Jawa Tengah aja. Barangkali di hutan atau di gunung luar Pulau Jawa apakah ada atau enggak? Boleh tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah teman Bi, akhirnya kita sampai juga di pos 4. Ini pukul 12.58, berarti dari pos 3 ke sini kurang dari 45 menit. Barusan kita bisa nambah speed karena memang kita udah lumayan lapar, pengen makan. Sebenarnya kita udah pengen makan tuh dari pos 3, cuman kita tahan-tahan, kita usahain biar makannya bisa lebih santai gitu. Jadi kita tahan-tahan di pos 4. Total perjalanan kita 8 km dengan durasi pendakian 5 jam 40 menit. Dan seperti biasa, kalau kalian lihat logo di pojok kiri atas saya, itu tandanya video ini akan kita split menjadi 2 part. Yang part 2 nya bisa kalian tonton di YouTube channelnya Daula Giri Official. Dan untuk part 1-nya saya closing sampai di sini dulu. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Sampai ketemu di part 2.